Kembali lagi di channel aku, Isak Cemara. Apa kabar teman-teman online semua? Aku doain semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat. Oke, kali ini aku akan kasih video review perjalanan dari Jakarta ke Sumatera dengan menggunakan mobil. Mungkin review ini bisa jadi berguna buat teman-teman yang sedang merencanakan mudik lebaran di tahun ini atau juga yang akan mudik Natal dan Tahun Baru Desember nanti. Nah, kira-kira untuk mudik tahun ini teman-teman mau mudik pakai mobil atau mau pakai pesawat? Dan lebih murah mana ya? Temukan jawabannya di video ini dan selamat menyimak. Hari ini kita akan berangkat dari Bekasi menuju Sumatera Utara, tepatnya ke Desa Pangaribuan di Tapanuli Utara. Nah, kita akan berangkat 29 Desember pagi jam 8 dan target kita sampai 31 Desember pagi jam 10 di Pangaribuan. Kalau melihat dari map, jarak dari Bekasi ke Pangaribuan ini adalah 1776 km kurang lebih. Dan perjalanan kali ini kita ada 3 orang dalam satu mobil, 2 dewasa 1 anak. Di sini kita akan hitung terlebih dahulu berapa sih biaya jika naik pesawat untuk mudik di Natal dan Tahun Baru pada bulan Desember. Nah, buat teman-teman yang mau mudik di bulan lebarannya nanti, tinggal cek atau sesuaikan aja kira-kira harga tiket biasanya di jadwal mau lebaran itu berapaan. Jadi aku coba untuk search tiket 1 bulan sebelum tanggal keberangkatan kita 29 Desember, which is 29 November itu harga tiketnya itu 2.200.000. Jadi kalau untuk 3 orang, 2 dewasa 1 anak tadi, sekali berangkat tiket pesawatnya 6.600.000. Di sini kita tambahkan alokasi Grab atau taksi dari rumah ke bandara itu sekitar 300. Jadi total sekali perjalanan itu berarti ada 6.900.000 untuk 3 orang. Nah, kalau dengan mobil berapa sih? Sebelum berangkat kita harus cek angin ban dulu ya teman-teman. Nah, berikut hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita memulai perjalanan. Yang pertama, performance dari mobil kita perlu dicek dan juga melakukan servis pada mobil kita terlebih dahulu. Hal ini untuk meminimalisir terjadi kerusakan sama mobil kita selama dalam perjalanan. Dan yang kedua yaitu tentang kesehatan kita sendiri. Kita harus pastikan kondisi tubuh kita fit dan sanggup untuk melakukan perjalanan yang cukup butuh waktu lama ya. Dan yang ketiga, yang tak kalah penting adalah merencanakan rute perjalanan. Nah, bagaimana cara untuk merencanakannya? Teman-teman boleh lihat dulu di map kira-kira nanti akan melewati jalan yang mana saja. Di Google ini juga teman-teman perlu perhatikan tanda-tanda atau notif-notif yang ada di Google Map, misalkan soal jalanan yang banjir, jalanan yang sedang diperbaiki. Nah, aku saranin juga buat teman-teman agar download map yang bisa diakses offline, karena bisa saja nanti pas di perjalanan kita ketemu daerah yang tidak ada koneksi internet. This one is the rocket. 2 rockets on the wings. Oke. Nah, jangan berdiri di situ loh, Nak. This side and this side. This side. I want to go to this side. I want to go to this side. Now we almost arrive at Merak. Nah, setelah menempuh perjalanan 1 jam 50 menit, kita sudah mendekati Pelabuhan Merak. Aku mau infoin ke teman-teman semua kalau sekarang ada peraturan baru yang berlaku sejak 11 Desember 2023, di mana pengguna jasa kapal feri harus membeli tiket kapal di luar wilayah pelabuhan. Jadi, teman-teman tidak boleh membeli tiket kapalnya di kawasan pelabuhan. Di sini ada radius pembatasan area pembelian yaitu 5 km dari pelabuhan itu sendiri. Jadi sebelum tiba di Pelabuhan Merak, kita harus beli tiket kapal ferinya dulu. Nah, sekarang belinya di mana dan bagaimana caranya? Berikut aku kasih tahu caranya. Nah, pertama sekali teman-teman perlu download aplikasi Ferizi di handphone teman-teman semua. Kita klik Google Store atau App Store dan cari Ferizi. Dan karena di sini aku udah pernah bikin account, kita tinggal
open saja. Nah, akan muncul halaman utamanya seperti ini. Sini ada pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, kelas layanan, jenis pengguna jasa, jadwal masuk, jamnya, pilihan penumpang, dan seterusnya itu ada kebijakan. Nah, pastikan teman-teman sudah masuk account dengan nomor email dan nomor handphone yang aktif ya, yang bisa dihubungin. Kemudian di sini kita isi dulu terlebih dahulu untuk pelabuhan asalnya. Kalau dari Jakarta, pelabuhan terdekatnya Merak, Banten. Kemudian pelabuhan tujuannya ke Lampung. Di sini kita isi Bakauheni. Nah, selanjutnya pilihan untuk kelas layanan. Kita klik di bagian kelas layanan, akan muncul pilihan ekspres dan reguler. Tiketnya ini berbeda ya teman-teman. Ekspres lebih mahal 189.000 dan lebih cepat 1 jam daripada reguler. Kemudian kita pilih di sini jenis pengguna jasa. Kita pilih berkendaraan. Dan jenis layanannya tadi reguler ya. Kemudian kita lanjut untuk golongan kendaraannya. Di sini kita baca detailnya dan sekarang kita coba pilih golongan 4A. Selanjutnya jadwal masuk pelabuhan, jadwal check-innya, kita pilih tanggalnya. Sini coba tanggal 21 dan pilih jamnya. Di sini terlebih dahulu teman-teman untuk baca syarat dan ketentuan jadwalnya dulu. Setelah dibaca, klik OK atau centang di situ, lalu lanjutkan dan akan muncul jam pilihannya. Di sini kita coba pilih salah satu saja. Nah, selanjutnya kita pilih penumpang yang akan masuk ke dalam mobil atau ke dalam kapal ya. Kita coba isi 2 dewasa dengan 1 anak dan klik selesai. Nah, teman-teman perlu baca kebijakan di sini ada nomor 1 sampai nomor 6. Setelah semuanya udah dibaca dengan jelas ya, lalu kita klik lanjutkan. Memuat data. Nah, di sini akan muncul untuk jadwal tersebut masih ada kuota atau tidak. Nah, di sini kita lihat ada kuota tersedia sekian, berarti jadwal yang kita pilih tadi masih bisa untuk dilanjutkan begitu. Kemudian kita kembali cari jadwal, memuat data lagi, agak butuh waktu ya. Nah, di sini akan muncul detail pemesanannya. Kita isi untuk nama penumpang masing-masing, nama lengkapnya, KTP-nya atau NIK-nya begitu. Kemudian usianya, dan kemudian di kota atau kabupaten ini untuk asalnya begitu, sesuai KTP kita. Pastikan teman-teman isi data dan jumlahnya yang benar ya. Kemudian kita baca juga di sini ada informasi penting. Sebaiknya dibaca dengan benar ya, dengan seksama supaya tidak salah pengertian nantinya. Kemudian setelah semuanya udah diisi dengan lengkap dan benar, kita lanjutkan untuk pesan sekarang. Dan ini agak butuh waktu juga. Kemudian kita dikasih waktu nih untuk verifikasi data yang kita tadi masukin, apakah sudah benar, sudah sesuai jumlah aktualnya penumpangnya. Kemudian jika semuanya udah benar, kita pilih lanjutkan saja. Maka selanjutnya kita akan ke pembayaran. Di sini akan muncul rincian harganya, kode transaksinya berapa, kendaraan, dewasa, anaknya berapa, penumpangnya gitu. Kemudian total biayanya yang perlu kita bayar itu berapa. Nah, setelah kita klik lanjutkan pembayaran, di sini akan muncul lagi untuk metode pembayarannya seperti apa. Teman-teman, aku saranin biar lebih simpel, lebih cepat, kita bisa pilih virtual account banknya di sini. Tinggal diklik maka akan muncul bank yang akan kita gunakan, tinggal dipilih saja, lalu klik lanjutkan. Untuk proses pembayarannya tinggal di copy untuk virtual account-nya dan lanjutkan pembayaran di bank masing-masing. Nah, kemudian jika pembayarannya udah berhasil, maka tiket akan muncul di aplikasi Verizi ini teman-teman. Dan juga memang email tiketnya akan dikirim ke email kita. Jadi teman-teman tinggal membawa saja tiket yang ada di Verizi ini, di aplikasi ini atau yang di email sama aja, untuk ditunjukkan ke petugas di pelabuhan.
Nah oke, setelah kita udah punya tiket nih, kita baru bisa jalan lagi mendekati ke area pelabuhan. Enggak ada lah saya. Tunggu melayani tiket kapal soalnya. Macam mana mah? Kemudian di sini kita akan diminta untuk menunjukkan tiket kita kepada petugas yang ada yang jaga di sana. Kemudian kita juga akan dikasih tahu kita akan menunggu di dermaga berapa. Nah, kali ini kita akan menuju ke dermaga 2. Itu yang dipanggil itu, Pak. Iya. Langsung masuk. Oke, itu dia teman-teman, kapalnya sudah menunggu kita di sana. Kemudian di sini kita akan menunggu teman-teman kita penumpang sebelumnya keluar atau turun dari kapal yang ini. Dan nanti kalau udah selesai, kita penumpang berikutnya disuruh naik ke atas kapal. Menunggu kira-kira 15 menit teman-teman yang penumpang tadi keluar. Sekarang giliran kita untuk naik ke kapalnya. Dan di sini kita dimintain tiket oleh petugasnya, jadi teman-teman perlu siapkan tiketnya. Wow. Do you know Come here, baby. Look at this. Yap, ini dia parkirannya. Karena kita tadi ngantri yang pertama, jadi kita akan parkir di sini di paling depan. Ini dia pemandangan dari atas kapal. Teman-teman diperbolehkan untuk keluar atau sekedar jalan di sisi kapal ini untuk melihat pemandangan laut. Did you try to catch the shark? Do you think there is a shark here? And then the shark is moving, running. Oh. Found the shark. And I saw this cannot take the shark. There again and put in the big ones. Oh my gosh. That we see is there is shark or not, yeah? Look at that. You know, this is the real ocean, yeah? But under the ocean there's a lot of sharks. Yeah, under the water there's a lot of shark. Mommy, the sharks drink water all the time. Yeah. Shark also eat without prey. Yeah, the shark also eat the without prey. Nah ini dia kondisi di dalam kapalnya. Nah di dalam kapal ini aku mau infoin ke teman-teman semua kalau ada dua ruangan. Satu ruangan yang tidak ber-AC dan satu ruangan ber-AC. Nah kalau kita mau masuk atau mau istirahat di ruangan yang ber-AC ini, kita mesti bayar 10.000 per orang. Oke teman-teman, setelah 2,5 jam tadi akhirnya kita sampai juga di Bakauheni, Lampung. Dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan via darat. Nah, sampai kita keluar dari kapal ini, kita mau cek berapa sih pengeluaran kita dari rumah tadi. Nah, yang pertama, kita akan hitung biaya tol dari rumah sampai ke keluar tol merah tadi adalah Rp100.000. Kemudian biaya kapal regulernya Rp481. Dan di dalam kapal tadi kita sewa tikar sekaligus beli pop mie, harganya Rp60.000. Dan kemudian untuk bensinnya memang kita belum isi karena kita masih menggunakan bensin yang di hari sebelumnya. Jadi total pengeluaran kita dari rumah sampai keluar kapal di Lampung ini adalah Rp641.000.
Tidak jauh dari pelabuhan Bakauheni ini, kita akan langsung ketemu dengan tol, yaitu tol Bakauheni Palembang. Tol ini biasa disebut tol Trans Sumatera ya, karena memang tol ini melintas di dua provinsi, yaitu Lampung dan Sumatera Selatan. Tol ini sendiri panjangnya itu 330 km, dibagi dengan 3 ruas, yaitu Bakauheni Terbanggi Besar, kemudian Terbanggi Besar sampai Kayu Agung, dan terakhir Kayu Agung sampai Palembang. Tarif tol untuk ketiga ruas ini totalnya kita bayar 360.000 per Desember. Nah, sepanjang jalan tol Trans Sumatera ini 330 km, kita istirahat masuk ke rest area itu sebanyak 3 kali. Isi bensin 3 kali juga. Yang pertama kita isi Rp335.000, bensin yang kedua Rp139.000, dan bensin yang ketiga Rp185.000. Kemudian setelah kita keluar dari tol yang terakhir, kita berjalan sekitar 4 jam kemudian, dan akhirnya kita sampai di kota Palembang. Dan karena kita sampai di kota Palembang ini sudah tengah malam, jadi kita berencana untuk cari penginapan. Dan memang jalanan di sini sudah sangat ramai ya teman-teman, jadi kita melajunya juga cukup pelan-pelan. Dan akhirnya kita ketemu satu penginapan yang namanya penginapan penginapan Tetesan Embun. Di sini kita bayarnya cuma Rp200.000, dan kita istirahat di sini sekitar 4 jam, dan keesokan harinya kita berencana untuk berangkat jam 5 pagi dari tempat ini. Oke teman-teman, nah sekarang kita mau coba hitung berapa pengeluaran kita totalnya di tanggal 29 Desember ini sebelum kita lanjut ke 30 Desember. Totalnya itu untuk di sepanjang jalan tol kita mengeluarkan uang tol 360.000, bensin 3 kali, jajan plus penginapan, totalnya menjadi Rp1.369.000. Dan kemudian kita total dengan pengeluaran kita dari rumah sampai kapal tadi di Lampung itu Rp641.000. Jadi sampai saat ini 29 Desember hari pertama kita sudah mengeluarkan uang Rp2.010.000. Nah sekarang itu sudah 30 Desember pagi teman-teman, kita akan lanjut perjalanannya jam 5 tepatnya dari penginapan menuju jalan ke daerah Jambi, provinsi yang ke-6 yang kita lewatin sudah dari Bekasi Jawa Barat, DKI, Banten, Lampung sampai ke Sumatera Selatan, dan sekarang kita akan menuju Jambi. Di sini kita hanya akan melewati rute jalan biasa teman-teman, jadi tidak ada lagi tol. Otomatis kecepatan mobil kita akan jauh lebih berbeda seperti yang dibandingkan yang di tol Lampung ke Palembang tadi. Kampung halaman tempatku dibesarkan. There's a bigger fish. Iya, Ya, ini Look at adalah this. sungai yang paling lebar. Paling panjang. Wow. Ini namanya Sungai Batanghari sih. Sungai Batanghari. There's a bigger fish. Iya, Ya, ini Look at adalah this. sungai yang paling lebar. Paling panjang. Wow. Ini namanya Sungai Batanghari sih. Sungai Batanghari. There's a bigger fish. Iya, Ya, ini Look at this. adalah sungai yang paling lebar. Paling panjang. Wow. Ini namanya Sungai Batanghari. There's catfish. Yeah, catfish. There's a lot of catfish down there. Down there's a lot of sibahut. Sibahut? Oh, I don't know. Where's Look at that. sibahut down? Snake, 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 fish, fish, eel, crocodile, crocodile. eel, catfish, so big. Oh. Ada ular piton yang gede dan gede dan gede. Banyak di sini. Lihat nggak? Dalam kan airnya kan? Terus ada ular yang gede dan gede dan gede. Oh, lihat tuh eskavator tuh satu di sana. Ekskavator satu di sana kan. Dan ini jembatannya panjang kan? Kita sekarang di Sungai Batanghari sih. Sekarang kita di Sungai Batanghari. Jambi. Jambi. Iya.
Dalam perjalanan kita menuju ke area Pekanbaru, kita akan melewati perkebunan sawit di kiri dan kanan jalan. Selain itu, kita akan disuguhkan pemandangan alam yang sangat indah, yaitu jejeran Bukit Barisan. Nah, sepanjang rute ini kita juga akan takjub dengan keindahan perjalanannya, yang pastinya cukup berhasil menghilangkan rasa ngantuk. Hilang semua seketika, mengingat damainya kampungku. Lelahku dan segala penat yang beradu, hilang semua seketika. Kemacetan ini cukup panjang karena ada banjir. Sungai Kampar yang di daerah Kerinci ini ternyata meluap hingga ke jalan lintas Sumatera ini ya. Dan alhasil kita berada di lokasi kemacetan ini selama 8 jam teman-teman. Nah, jadi aku mau dari pengalaman ini nih, aku mau infoin ke teman-teman kalau katanya memang di daerah ini adalah langganan banjir yang hampir tiap tahun akan banjir. Nah, kita bertahan di sini 8 jam dan akhirnya memang sudah berganti hari. Sudah 31 Desember pagi. Jadi kita di sini aku mau cek dulu nih berapa sih pengeluaran kita di hari 30 Desember kemarin. Pertama kita makan pagi 120.000, BBM keempat dan kelima 260.000 plus 114.000. Terus jajanan kita yang beli durian dan pepaya yang murah tadi 70.000. Dan total pengeluaran hari ini 637.000. Jadi kalau di total dengan yang hari kemarin itu totalnya menjadi 2.747.000. Nah, setelah kita berhasil melewati banjir, akhirnya kita sampai di Kota Perawang sekitar jam 7 pagi. Di sini kita berhenti untuk makan pagi dan di sini aku makan paginya bayar sekitar 80.000. Kemudian kita cek bensin dan pengisian bensin yang ke-6, harganya 132.000. Tidak jauh dari lokasi makan kita mendapati pintu tol menuju Rokan Hilir dan langsung saja untuk melaju kencang. Untuk biaya tolnya sendiri aku bayar 75.000. Dari tol yang kita lewatin tadi, kita akhirnya keluar tol sudah di area Rokan Hilir dan berhenti di salah satu toko oleh-oleh untuk beli oleh-oleh sedikit. Di sini aku beli oleh-olehnya hanya sekitar 245.000 saja dan kemudian sekaligus cek lagi BBM-nya. Di sini aku isi BBM yang ke-7 harganya 160.000. Di sini kita istirahat juga untuk makan siang, bayarnya sekitar 130.000 dan kita di sini istirahat totalnya sekitar 1 jam. Nah, singkat cerita akhirnya kita sampai di daerah tujuan kita. So, untuk ini ada 3 hari aku total 29 dan 30 Desember plus 31 Desember totalnya kita mengeluarkan uang sebesar 3.569.000.